Saat ini kita berada di Jalan RA Kartini Ujung menuju Desa Sungai Dua. Dan sebelah kiri ini adalah masih wilayah Tanjung Balai dan sebelah kanannya adalah Kabupaten Asahan. Selatan ini. Suasana di sini masih asri, masih suasana perkampungan. Salah, aku ini Jalan Lingkar. Ini Jalan Lingkar. Jalan Lingkar Selatan. Nah, ini tadi adalah Jalan Lingkar Selatan. Kita ingin menuju dulu ke nah, ini udah wilayah Asahan. Aku lupa. Ini adalah wilayah Asahan. Kita ingin menuju ke Bandar Jaksa. Bandar Jaksa ini sebuah bandar yang dibuat oleh seorang jaksa, yang mana kala itu jaksanya bernama Haji Muhammad Syarif Pane. Oke, Pak Yan, ini bisa dijelaskan Pak Yan tentang Sungai Bandar Jaksa ini? Ini Bandar Jaksa dibangun setelahnya Kepala Kejaksaan Asahan Tanjung Balai waktu itu masa zaman Sultan ya, Haji Muhammad Syarif Pane. Haji Muhammad. Karena kebetulan beliau ini mempunyai beberapa lahan tanah di sini, perkebunan kelapa. Iya. Nah, ini dibangunnya untuk kanal air, satu untuk pertanian dan persawahan masyarakat. Yang pertama itu. Yang kedua untuk tempat dia bisa membawa hasil panen kelapanya. Iya, di sini. Dengan perahu sampan itu dianyutkan sampai ke Teluk Nibu. Sampai ke Teluk Nibu. Ya, ke pabrik minyak, pengolahan minyak makan. Nah, Haji Muhammad Syarif Pane tadi seorang jaksa. Seorang jaksa waktu masa zaman kolonial lah. Ya, zaman penjajahan lah ya. Beliau juga orangnya sosial. Ya. Beliau itu juga kalau menurut kakek saya suka membantu masyarakat yang susah. Itu banyak tawanan yang sudah habis masa hukuman, dia tawanan orang yang ditangkap, masuk, dipekerjakan di kebunnya. Itulah suku-suku dari Jawa tadi. Dari Jawa. Ada juga yang datang, dipeliharanya, dibolonya, dibangunkannya rumah, dikasihnya makan, tempat tinggal. Ya, itulah. Makanya banyak turunan Jawa di sini. Ikut apakan orang inilah menyatukan mereka ini. Ya. Jadi pekerja tani kelapa, tani ya macam-macam pertanian lah. Jadi air ini pengairan. Dibangunnya ini biar ada pengairan untuk masyarakat. Sungainya panjang. Ini sampai ke sungai yang sana lagi. Sungai apa namanya, ujung sana. Itu yang kanal tadi. Pasar Banjar. Sampai ke Sungai Tanjung Balai. Nah itu. Sananya.
Nah, itu masih di wilayah Asahan. Nah, jadi bisa Pak Sopyan jelaskan kembali sejarah terjadinya sungai ini. Sejarah ini masih kita di desa Sungai Dua Hulu, Ya, Kecamatan Tanjung Balai Asahan. Nah, ini namanya Bendar Kejaksaan. Bendar Jaksa. ya, Bendar Jaksa. Dulu namanya berbatas dengan desa Sijambi. Nah, Sijambi, Sungai Dua Hulu. Masa itu kepala desanya yang pertama Rolel. Iya, iya. Rolel, Pak Rolel namanya. Itulah kepala desa pertama. Nah, apakah sungai ini sewaktu misalnya tadi Pak Sopyan jelaskan ada seorang jaksa Haji Muhammad Sarip Khan, apakah ini sudah terbentuk sungai atau belum sama sekali? Ini sebenarnya mulanya ini sungainya kecil. Cuman dia suruhlah ini tadi pekerja-pekerja Tran yang masuk dari Jawa ini membenahi sungai inilah sampai ke Batu Tujuh sana, sampai ke Besar Banjar, supaya ini sungai dapat digunakan airnya untuk perairan persawahan, untuk membantu masyarakat yang ada tinggal berdomisili di sini. Pertanian kebun, kelapa, ada sawah, ladang kan. Inilah airnya ini digunakan mereka. Jadi mereka menggunakan perahu. Misalnya perahu itu sampan. Sampan yang istilahnya nggak bermesin loh. Main dayung. Ya, atau main tojok begini. Sampailah ke Sungai Asahan sana, terus ke Teluk Nibung. Membawa hasilnya. Hasil perkebunan yang ada di sini. Karena di sini transport agak sulit kalau jalan darat. Makanya di sungai ini diperbesarnya, dibangunnya, diperbesarnya, istilahnya direnovasinya lah, supaya ini sungai mengalir. Ini dalam airnya. Nah, kalau di sini dulu banyak ikan, udang pun ada. Orang juga mancing-mancing, menjala, menjaring, cari ikan. Tapi sekarang sungainya seperti kotor, Pak. Iya, karena begini. Pencemaran ini kan masyarakat juga. Karena yang merusak alam itu sendiri masyarakat. Tak saling menjaga, sampah ya dibuang ke sungai. Apakah maksud juga ada pabrik-pabrik di sini juga? Kalau pabrik tak ada serasa di sini. Nggak ada perusahaan di sini. Karena ini air ikan hidup. Kalau ini ada pabrik, limbahnya kemarin ikan mati. Airnya nggak bisa digunakan mandi. Mandi, mencuci, apa di sini keperluan mereka masih banyak menggunakan air sungai. Karena di sini mungkin saya rasa kalau air leding atau PDAM tak ada di sini, jauh. Jadi sejarah Bendar Jaksa itu sebenarnya ada ceritanya sebenarnya tadi sudah jelas bahwa seorang jaksa Haji Muhammad Sarip dialah yang bukain, maka jadikanlah Bendar Jaksa. Jadi Bendar Jaksa. Karena oleh dialah makanya ini terbuka lebih bagus, cantik waktu itu. Dibangunnya, direnovasinya begini panjang sungai, dulu tak terawat. Jadi setelah beliau masuk diperhatikannya. Masyarakat di sini bertani, air diperlukan. Jadi sungai ini dibangun dia, dibolonya sampai jauh, cantiklah airnya ini. Maka digunakan untuk air perairan persawahan. Banyak orang hanya tahu di Bendar Jaksa, tapi orang tidak tahu siapa sebenarnya jaksa itu. Iya, bagaimana proses pembuatan Bendar Jaksa itu? Iya, itulah tadi Haji Muhammad Sarip tadi. Ya, Sarip Pane, seorang kepala kejaksaan masa zaman Hindia Belanda di Indonesia, di Tanjung Balai. Masa waktu itu masih kerajaan Sultan Asahan. Beliau ini seorang tokoh juga. Nah, misalnya karena mereka ini ya sekolahnya di luar negeri semua di Belanda, maka diangkat di ahli hukum Belanda. Maka dia pun terangkat menjadi kepala kejaksaan di Asahan ini. Nah, itulah salah satu dari Haji Muhammad Sarip. Punya anak namanya Saidi Muli. Ya, itu Saidi Muli, pahlawan pejuang kemerdekaan Tanjung Balai Asahan, khususnya Labuan Batu dan Medan Area. Jadi beliau ini anak-anaknya pun disekolahkan ke Belanda sana. Saidi Muli tadi. Maka setelah dia tamat melanjutkan tingkat sekolahnya ini tadi, karena diingatnya negara di Indonesia itu terjajah, dia kembali menegakkan, mencari keadilan lah untuk kemerdekaan. Bagaimana caranya? Kan ini tadi. Maka terjadilah merdeka. Nah, tadi ada Pak Sopyan menjelaskan bahwa Haji Muhammad Sarip Khan ini adalah semacam asisten atau apa namanya tadi? Tukang kebun atau tukang kebun. Ya. Tukang kebunnya itu diangkatnya itu termasuk orang tua Haji Ilyas, orang dari Jawa. Pak Kromo ini tadi. Kromo. Iya, Kromo apa namanya itu? Gelarnya di sini Ajiter. Diangkatnya lah itu, dikasihnya rumah, dikasihnya tanah untuk sebagai menjaga kebunnya nih. Jadi dialah mengawasi karyawan-karyawan Haji Muhammad Sarip tadi. Orang dari Jawa juga karyawannya.
Kan begitu, dibangunkannya rumah, dikasihnya tanah, atap gentengnya saja dari Belanda, dikasih Haji Muhammad Syarif kepada si Haji Ter tadi, ya. kakeknya si Rono tadi, penyangnya si Rono. Ah, udah itu orang tuanya Haji Ilyas, mantan kepala desa dulu. Haji Idris juga mantan kepala desa. Itulah makanya mereka itu bergabunglah, berbaur dengan orang tempatan tadi. Mengambillah orang-orang setempat menjadi istrinya. Jadi, wah, berkembanglah keluarga mereka di sini. Maka ada di sini Batu Tujuh itu. Ini dulu kan namanya Sijambi Darat. Jadi di Sijambi Darat ini mayoritas penduduknya di sini banyak orang Jawa. Suku dari Jawa, merantau nenek-neneknya. Karena dibantu dari Ahmad Syarif tadi, makannya, minumnya, rumahnya dibuat, gajinya. Diawasilah kebun ini. Ini tanah beliau ini, panjang ini. Ya, tanah kebun dia. Kebun dia kiri kanannya semua luas. Ya. Namun karena dibagi-baginya, ada tengoknya rajin ini kasihnya sebidang tanah, kasih sebidang. Dia gitu. Jadi supaya masyarakat ini berkembang. Ya. Nah, itulah beliau. Cuman masa-masa zaman itu ya penjajahan. Batas di manalah dia kan, dia pun diawasi Belanda juga waktu itu. Dia makan gaji kembali. Namun rakyat Indonesia ini tidak dikecewakannya. Malah anaknya direlakannya, Sidi Muli. Jadi pahlawan. Jadi pahlawan pejuang bergabung untuk menentang Belanda. Tapi dia di balik layar. Kan begitu tadi. Ya berapa orang juga orang-orang Jawa di sini ada yang jadi laskar. Ya. Macam Yusuf. Ini cucu cicitnya apa Citer ini jadi pejuang, Gudel. Ini cucunya, cicitnya. Ini bergabung di bawah kelaskaran tadi yang dipimpin kakekmu. Itulah anak Ahmad Syarif, Sidi Muli. Ah, itu tadi. Oke, terima kasih Pak Sofian. Tadi sedikit lagi saya ingin bertanya terkait dengan adanya tadi Haji Muhammad Syarif Pane memberikan tanah, memberikan rumah, membangun rumah untuk keluarga dari ini tadi yang dari Jawa ini tadi. Yang dari Jawa tadi. Almarhum. Itu informasi dari mana Pak Sofian dapat? Iya, dapat dari langsung orang tua. Karena cucunya, anaknya si Pak Tok Kromo ini, Pak Kromo ini ya Haji Ter yang dibilang mengambil wawak saya, kakak mamak saya, jadi istrinya. Itulah anaknya Amlet. Iya. Itu anaknya Isa. Iya. Haji Hiba, bini Haji Duan itu termasuk itu. Kapti. Itu anaknya beliau. Kami sama mereka itu sepupu dari mamaknya. Haji Idris itu mengambil juga kemanakan untuk saya. Iya. Itulah neneknya Seriono. Dr. Andi Seriono almarhum. Jadi dari mereka lah dapat informasi. Keluarga lah jadinya. Karena Haji Idris ini juga pernah juga sih kepala desa, kepala kampung namanya dulu, menggantikan mertuanya Datuk Muda Abbas. Datuk Muda Abbas ini tidak ada anaknya satu perempuan. Nikahkan anaknya nih, anak dia ini Datuk Muda Abbas ini dengan Haji Idris. Lahirlah Asnan, ayah Seriono. Semal Asnan, tokoh V3 juga. Kan begitu. Inilah tadi berkembanglah mereka di sini menjadi keluarga, jadi serumpun lah. Jadi yang tadi orang daerah, orang Melayu tadi dengan orang Jawa tadi tidak bisa jauh. Di sini menyatu. Tapi Haji Muhammad Syarif terus membina mereka. Kasih kebun, kasih tanah, asal mau beladang. Gak bangun rumahmu situ. Tak ada duit sedikit dia kasih. Tak ada makan diantar beras. Kan gitu. Ini beliau. Namun beliau itu memang tetap kerja sama Belanda karena dia kepala kejaksaan. Namun dia ikhlas membantu bangsa itu di luar pengetahuan. Ini tadi dia bersembunyi di layar. Ini diutusnya orang Jawa ini tadi memberikan ke sana. Jadi dia tak langsung dipercayanya lah ini orang tua Haji Idris, Haji Ilyas tadi untuk mengatur ini semua. Jadilah kebunnya ini, makalah dijadikanlah namanya nih Bandar Jaksa. Karena Haji Muhammad Syarif Pane. Nggak ada kenal lain, dia aja. Oke, Pak Sofian. Sudah banyak informasi yang kita lihat tentang sejarah Bandar Jaksa ini. Iya. Bisa kita lihatkan kembali jalan sungai Bandar Jaksa yang dibangun puluhan tahun lalu. Iya, puluhan tahun lalu. Oleh seorang jaksa bernama Haji Muhammad Syarif Pane. Iya. Nah, ini adalah lahan ini sebenarnya ini punya dia semuanya. Ya, punya beliau. Perkebunan kelapa. Lahan-lahan. Iya. Namun saat ini itu hanya tinggal sejarah ataupun cerita, tapi fakta ada. Cerita itulah fakta. Nah, kita belajar dari fakta ini bahwa berbuat baik itu
sampai kapan tetap dikenang walaupun Iya. kita sudah meninggal dunia. Iya. Maka jasa dari Haji Beliau Salim ini sangat kita hargai dan sangat sangat kenal. oleh masyarakat. Iya. Dan kita harapkan nanti ini juga menjadi pembahasan dari pemerintah daerah Untuk agar mengerti sebenarnya apa itu sejarah jaksa? tentang Bandar Jaksa, Jaksa. baik itu pemerintah asahan maupun pemerintah. Ya kami minta kepada pemerintah juga gini Pak Dian. Ini kalau bisa kita benar-benar dibangunlah Iya, iya. tempat jalannya, masyarakat banyak di sini. Iya, iya. Kan perlu kita bangun nih badan jalan, transportnya. Jadi supaya mereka nih hasilnya banyak dari sini. Macam sekarang udah berubah kan, misalnya kelapa ada juga, kelapa Iya. sawit ada. Jadi hasil ini payah sulit mau keluar. Nah ini bisa kita lihat kan Nah, ini bisa disorot masyarakat untuk bersampan. Ini bawa sawit ini tidak salah. Iya, Mengutip sawit, buah sawit. Buah sawit. Hasil panen yang ada di sini. Kalau Di dari desa ini. darat sangat sulit. Sulit. Jalannya. Jalannya tak mendukung. Jadi mereka menggunakan transport air. Oke. Namanya bot lah atau sampan mesin. Oke, Pak Sofian, terima kasih Ya, banyak ya. atas waktunya, Ya. informasi yang telah diberikan. Nanti kita lanjut lagi dengan Oke. tema-tema yang lain. Nah, iya, oke. Sekian dan terima kasih teman-teman sekalian. Demikianlah bicara tentang bagaimana terjadinya terbentuknya sungai ini Bandar Jaksa. dengan Bandar Jaksa. Baik, Covid saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini corot hasilnya nih, corot. Ini. Gini kau, begini. Nah, itu.